Gagal total rencana busuk Yosef robohkan rumah hilangkan jejak. Kini terlanjur tersangka pembunuhan Tuti dan Amel di kasus Subang. Terungkap rencana busuk dari Yosef yang ingin merobohkan rumah di Subang untuk hilangkan jejak. Namun kini rencana tersebut gagal, lantaran Yosef terlanjur jadi terbukti sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia. Diketahui, jika awalnya Yosef disebut memang akan merobohkan rumah kediamannya, usai Tuti dan Amalia meninggal dibunuh. Saat itu Yosef mengaku ingin pindah, lantaran tak ingin hidup sendiri. Yosef kemudian berencana akan mewakafkan rumahnya tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu, sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah, kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosef, pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 lalu, tepat setahun setelah kejadian pembunuhan. Yosef beralasan, jika saat itu ingin rumah yang diwakafkan untuk dibangun masjid itu, pahalanya mengalir kepada almarhum Tuti dan Amalia. Kita ingin, doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya saat itu. Namun kini, rencana Yosef tersebut sama sekali tak dapat terpenuhi. Sebab Yosef ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dijemput paksa oleh polisi pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 dini hari. Kini, dirinya diketahui telah meringkuk di sel tahanan Polda Jabar. Penetapan tersangka kepada Yosef, usai tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan almarhum Tuti menyerahkan diri ke polisi. Bahkan, istri muda Yosef yakni Mimin dan dua anak Mimin yakni Arigi dan Abi turut dijadikan tersangka oleh penyidik. Jadi saat ini sudah 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sementara itu diketahui jika rumah TKP kasus Subang sudah kembali dipasangi garis polisi. Hal tersebut dilakukan guna kepentingan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang terjadi 2 tahun silam. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan juga pemasangan garis polisi ini untuk kepentingan penyelidikan nantinya, yang rencananya kita akan lakukan oleh TKP ulang, ungkap Kepala Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan.